Ternyata di Katolik atau di Kristen itu dibaptis hanya sekali seumur hidup. Namun sesungguhnya di Islam itu dibaptis 5 kali sehari, setiap hari. Wow, luar biasa. Ya, dan ternyata Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senain dari kota Manado. Pada kesempatan ini saya akan menghadirkan pembahasan menarik saudara-saudaraku. Ada yang berkata bahwa air dapat menghanyutkan dosa, bahkan mereka dibaptis 5 kali sehari. Dan marilah kita ikuti bersama-sama cuplikan videonya berikut ini. Ini masalah air. Jadi air. ya, Karena tidak pergunakan apa-apa, cuman air dan dalam nama Tuhan. Nah, setelah saya masuk Islam, saya lihat juga dalam Al-Quran itu ada dalilnya. ya, Mandi menggunakan air, dan pada saat itu dosa mulai dihanyutkan. Mandi, lalu dosa dihanyutkan. Sejak kapan air bisa menghanyutkan dosa? atau yang sering disampaikan, dipaparkan oleh para pendeta kepada Tuan Guru Bapak dan Cemomek. Setelah mencatatnya, ini ada beberapa. Yang pertama adalah kita bahas satu persatu, ini menarik nih. Kata para pendeta itu menyampaikan kepada Tuan Guru Bapak dan Cemomek, Yesus itu kan dibaptis. Ya. Sementara kenapa orang Islam tidak dibaptis? Di Islam tidak ada ajaran baptis. Ya, memang begitu Ya, pembahasan. Bapak dan Cemomek kembali aja ke Ya. Kristen. Saya rencana mau singgung itu, tapi syukur Ya, Pak Ustadz sudah sampaikan. oke. Gimana cara menjawab Tuan Ya. Guru? Ya, Memang mereka menyampaikan bahwa hanya ada di dalam Bible baptisan, Ya. dan pada Al-Quran tidak ada. ya, Sebaiknya Pak Pendeta kembali saja. ya, Nah, kalau diperhatikan, ya sebaiknya saya bacakan dalil yang utama. ya, Apa sebetulnya arti baptisan itu? Apakah itu ada dalam Al-Quran? Ya. Itu hanya cuma berada dalam kitab suci Kristen. Nah, ya, Kisah Para Rasul, Rasul 2 nomor 38 disebutkan begini. ya, Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi baptisan itu tujuannya untuk pengampunan dosa. ya, Saya barusan baca tadi. ya. Itu hendak dimurtadkan oleh para pendeta bahwa di Islam tidak ada baptis, di Kristen ada baptis. Kembali sajalah kepada Kristen, kan begitu. Ya. Ternyata di Katolik atau di Kristen itu dibaptis hanya sekali seumur hidup. Namun sesungguhnya di Islam itu dibaptis 5 kali sehari, setiap hari. Wow, luar biasa. Ya, dan ternyata ada dalilnya, pemirsa. Ini ada hadis sahih. Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim, idza tawadda'a al-'abdu al-muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatri al-ma'. Nah, kemudian artinya adalah bila seorang muslim berwudu ketika membasuh muka, maka keluar dari wajahnya dosa-dosa yang pernah dilakukan matanya bersama tetesan air yang terakhir. Itu Tuan Guru. Hah? Islam juga mau ikut baptis?
Di mana kalian artikan wudhu itu jadi baptis? Oh, silakan saja, nggak apa-apa. Tapi ingat, harus di dalam nama Yesus. Seperti tadi kata Pak Dan Cemumek, hal yang paling utama adalah di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Di situ dibaptis harus di dalam nama Yesus supaya dapat pengampunan. Ya, jangan lupa ya, kalau wudhu ucapkan nama Yesus ya. Kita sudah ikuti bersama-sama saudara-saudaraku cuplikan video yang baru lewat. Dan pada kesempatan ini saya akan menanggapi dan sedikit meluruskan tentang kesalahpahaman dari tetangga-tetangga kita mengenai hal baptisan. Ada salah seorang yang mengaku dulunya beragama Kristen dan katanya dia sebagai pendeta, ya, yaitu kalau tidak salah namanya Dante Mumek, ya, Dante Mumek yang mengaku sebagai pendeta. Dan dia tadi juga sudah sedikit menjelaskan tentang masalah baptisan harus menyebut nama Tuhan, dan itu memang benar dalam ajaran agama Kristen. Pada waktu membaptis harus menyebut dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke? Dan apa yang dia sampaikan itu di mana harus menyebut nama Tuhan, memang itu benar, ya. Ini masalah air. Jadi air. Ya. Karena tidak pergunakan apa-apa, cuman air dan dalam nama Tuhan. Nah, Selanjutnya, menurut dia bahwa di Islam juga ada bahwa mengenai air itu ada dalilnya, yaitu mandi menggunakan air, dosa dihanyutkan. ini masalah air. Jadi air. Ya. Karena tidak pergunakan apa-apa, cuman air dan dalam nama Tuhan. Nah, setelah saya masuk Islam, saya lihat juga dalam Al-Quran itu ada dalilnya. Ya. Mandi menggunakan air, dan pada saat itu dosa mulai dihanyutkan. Mandi, lalu dosa dihanyutkan. Sejak kapan air bisa menghanyutkan dosa? Dan itu ajaran mereka, itu ajaran Islam, ya, itu silakan. Bahwa ternyata di Islam juga ada dalilnya bahwa mandi dengan air dosa dihanyutkan. Oke, itu silakan, karena itu iman saudara-saudara. Tetapi itu bukan dalam arti baptisan, karena yang ada pengajaran baptisan hanya di dalam Alkitab, yaitu kitab suci agama Kristen. Dalam percakapan ini katanya ada pendeta yang mengatakan kepada saudara Dante Mumek ini bahwa baptisan hanya ada di dalam Bible, hanya di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, kembalilah ke agama Kristen. Atau yang sering disampaikan, dipaparkan oleh para pendeta kepada Tuan Guru Bapak Dan Cemumek, setelah mencatatnya, ini ada beberapa. Yang pertama adalah, kita bahas satu persatu, ini menarik nih. Kata para pendeta itu menyampaikan kepada Tuan Guru Bapak Dan Cemumek, Yesus itu kan dibaptis. Iya. Sementara kenapa orang Islam tidak dibaptis? Di Islam tidak ada ajaran baptis. Iya, memang begitu Ya, pembahasan. Bapak Dan Cemumek kembali aja ke Ya. Kristen. Saya rencana mau singgung itu, tapi syukur Ya, Pak Ustadz sudah sampaikan. oke. Gimana cara menjawab Tuan Ya. Guru? Ya. Memang mereka menyampaikan bahwa hanya ada di dalam Bible baptisan, Ya. dan pada Al-Quran tidak ada. Ya. Sebaiknya Pak Pendeta kembali saja. Ya. Nah, kalau diperhatikan, ya sebaiknya saya bacakan dalil yang utama. Ya. Apa sebetulnya arti baptisan itu? Apakah itu ada dalam Al-Quran? Ya. Itu hanya cuma berada dalam kitab suci Kristen. Nah, Ya. Kisah Para Rasul
Rasul 2 nomor 38 disebutkan begini. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi baptisan itu tujuannya untuk pengampunan dosa. Ya. Saya barusan baca tadi. Ya. Dan menurut saya, saudara-saudaraku, kembali ke agama Kristen hanya karena di dalam Bible ya ada baptisan, itu tidak berguna. Kalau Anda kembali ke Kristen karena hanya masalah baptisan, itu tidak berguna. Kalau Anda mau masuk Kristen karena masalah pertobatan, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan masuk ke surga, ada jalan sampai ke surga, itu baru iya ya. Kalau Anda masuk Kristen untuk mencari keselamatan, itu sangat tepat, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Oke? Jadi, mau kembali ke Kristen hanya karena masalah baptisan, itu percuma. Kalau Anda masuk Kristen karena masalah keselamatan, itu ya dan amin. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, untuk menjadi orang Kristen, pertama-tama harus percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, bertobat, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang lama, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati sesama dan menyakiti hati Tuhan. Dan yang ketiga adalah memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus agar supaya dosa diampuni dan engkau diselamatkan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Anda harus terima air baptisan sebagai tanda pertobatan. Haleluya. Maka sesudahnya Anda akan mengalami hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia 2 ayat yang ke-20. Adapun hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi, di dalam ajaran agama Kristen, dibaptis sekali seumur hidup, tidak dibaptis berkali-kali. Kalau menurut ajaran agama tetangga kita, mereka juga dibaptis sehari 5 kali dibaptis, itu urusan mereka. Karena dalam ajaran agama Kristen, sekali seumur hidup penyatuan kita dengan Yesus Kristus, baik di dalam kematian maupun kebangkitannya melalui air baptisan, sesudahnya kita mengalami hidup yang baru. Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, sedikit meluruskan kesalahpahaman dari tetangga-tetangga kita mengenai baptisan dalam ajaran agama Kristen. Dan kita jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.